mobil loh. Cek 1, 2, 3 dicoba. Cek 1, 2, 3. Izin untuk volume bisa ditambah mungkin. Cek 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut akan kami bacakan keputusan Bupati Magetan. Keputusan Bupati Magetan nomor 821/403-403.203/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Bupati Magetan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut, dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut, dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 21 Juni 2021, Bupati Magetan ditandatangani Suprawoto. Salinan keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sampai dengan 6. Saudara Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Bupati Magetan nomor 821/Cap/403.203/2021 tanggal 21 Juni 2021. Nama 1. Permadi Bagus Darmawan SSTP MSI, jabatan baru, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakap Magetan. 2. Yudo Wahyono Esos MSI, jabatan baru, Camat Pelausan. 3. Muriani Esos, jabatan baru, Camat Mauspati. 4. Ferawati Setioningrum SSTP MSI,
Jabatan baru Camat Bendo. 5. Yuniani SE, jabatan baru Inspektur Pembantu 3 Inspektorat Kabupaten Magetan. 6. Hufron SE, jabatan baru Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Kabupaten Magetan. 7. Ika Hariningsih Harahap SH, jabatan baru Inspektur Pembantu 1 Inspektorat Kabupaten Magetan. 8. Eti Sutiarti SEMM, jabatan baru Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magetan. 9. Insinyur Miftahudin, jabatan baru Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. 10. Singgih Mujoko Esos, jabatan baru Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. 11. Dr. Hewan Santi Trisnawati, jabatan baru Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 12. Kuswinardi Esos, jabatan baru Camat Ngariboyo. 13. Dicong Maleleh SSTP MSI, jabatan baru Camat Panean. 14. Agung Budiarto Esos, jabatan baru Camat Kartoharjo. 15. Dr. Hewan Budi Nur Rohman, jabatan baru Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 16. Dr. Hewan Sidik Perwito, jabatan baru Kepala Bidang Usaha Tani Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 17. Tony Ivan Prasetyo SPT MM, jabatan baru Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 18. Yanu Hari Wibowo SSTP, jabatan baru Sekretaris Kecamatan Sukomoro. 19. Fisko Yuda Arista SIPMM, jabatan baru Sekretaris Kecamatan Magetan. 20. Ari Budi Astuti SSTP MSI, jabatan baru Sekretaris Kecamatan Mauspati. 21. Evi Margalina Kartika Rini, jabatan baru Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. 22. Emi Indriaswati SKM, jabatan baru Kepala Bidang Penunjang RSUD Dr. Saidiman Kabupaten Magetan. 23. Wahyu Wijayanto SSTP MM, jabatan baru Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. 24. Mariadi SP, jabatan baru Sekretaris Kecamatan Lembean. 25. Ita Puspitarini Esos, jabatan baru Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. 26. Sriatun SP, jabatan baru Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. 27. Eni Purwanti SP MSI, jabatan baru Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. 28. Edi Sumarsam STMM, jabatan baru Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 29. Heri Indro Purnomo STMM, jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 30. Ahmad Fauzi Ihsan ST, jabatan baru Kepala Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 31. Teguh Adi Wiono ST, jabatan baru Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan. 32. Lalu Satria Utama SE, jabatan baru Sekretaris Kecamatan Nguntoro Nadi. 33. Mujayin Esos, jabatan baru Sekretaris Kecamatan Ngariboyo. 34. Yeni Yustiarini SE, jabatan baru Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Seddakap Magetan. 35. Bambang Istiano Raharjo SE,
Jabatan baru, Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Seddakap Magetan. 36. Efri Kristiana Esos, Jabatan baru, Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Seddakap Magetan. 37. Yuli Astuti SE, Jabatan baru, Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Seddakap Magetan. 38. Nurul Hidayah Munawaroh Esos, Jabatan baru, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seddakap Magetan. Nurul Khotimah Eskom, Jabatan baru, Kasubag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Magetan. 40. Supriyono Esos, Jabatan baru, Kasubag Keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. 41. Tuah Orbita Sandiasmoro SST MAP, Jabatan baru, Kasubit Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. 42. Fajar Syamsu Esos, Jabatan baru, Kasih Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. 43. Jatmiko AMD, Jabatan baru, Kasih Pendataan Pengembangan Pasar dan Kerjasama Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. 44. Nini Purwaningsih SE, Jabatan baru, Kasubit Pengelolaan Perbendaharaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. 45. Sulami Esos MM, Jabatan baru, Kasubit Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. 46. Heri Widayanto Esos, Jabatan baru, Kasubit Keberatan Pajak Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. 47. Rina Sulistiowati SKM, Jabatan baru, Kasih Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Risa Ardani, SMSI, Jabatan baru, Kasubag Program dan Perencanaan RSUD Dr. Saidiman Kabupaten Magetan. 49. Hari Prasetyo Utomo, SPD, Jabatan baru, Kasih Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. 50. Nanang Aryano Esos, Jabatan baru, Kasih Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. 51. Dr. Randa RR Ari Renaning Tias, Jabatan baru, Kasih Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan. 52. Warsini Esos, Jabatan baru, Kasih Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Magetan. 53. Yuswati Ningsih, Jabatan baru, Kasih Kesejahteraan Sosial Kecamatan Magetan. 54. Sri Nurhayati SE, Jabatan baru, Kasih Rehabilitasi Sosial Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Magetan. 55. Bambang Kurniawan SIP, Jabatan baru, Kasih Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan. 56. Sri Subekti Esos, Jabatan baru, Kasih Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Magetan. 57. Rizky Yuanas Kusuma Arta Esos, Jabatan baru, Kasih Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Dana Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan. 58. Tutik Mariana AMD, Jabatan baru, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. 59. Heri Purwono SE, Jabatan baru, Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Seddakap Magetan. 60. Kurnia Wiratama SH, Jabatan baru, Kasih Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. 61. Mustakul Alvin ST, Jabatan baru, Kasih Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. 62. Sri Sulastri SSI, Jabatan baru, Kasih Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. 63, Dwi Yana Erawati SE, Jabatan Baru, Kasih Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 64, Yudo Kristianto ST, Jabatan Baru, Kasih Perawatan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 65, Roni Dwi Cahyana SE, Jabatan Baru, Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 66, Ari Susilo SE, Jabatan Baru, Kasih Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 67, Beni Wahyudani SE, Jabatan Baru, Kasih Pemanduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 68, Heri Prasetyo SE, Jabatan Baru, Kasih Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. 69, Riang Kuncahyani AMD, Jabatan Baru, Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. 70, Patehur Rahmah SAP, Jabatan Baru, Kasih Pendaftaran dan Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Magetan. 71, Maria Surayani SE, Jabatan Baru, Kasubag Keuangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 72, Nani Sumartini Esos, Jabatan Baru, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 73, Insinyur Bambang Indrawan, Jabatan Baru, Kasih Kelembagaan, Investasi dan Perizinan Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 74, Dwi Anita Mardalina Esos, Jabatan Baru, Kasih Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. 75, Pramono SPI, Jabatan Baru, Kasih Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 76, Ali Setiarini SPI, Jabatan Baru, Kasih Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. 77, Heni Mauluti Rahayu SPT, Jabatan Baru, Kasih Pemasaran dan Pasca Panen Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Dewi Purwani Susanti SP, Jabatan Baru, Kasih Pengolahan dan Pemasan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas PPH PKP Kabupaten Magetan. 79, Amida Isnaini Fajri SP MA MUFP, Jabatan Baru, Kasih Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas PPH PKP Kabupaten Magetan. 80, Endah Septioningrum ST, Jabatan Baru, Kasih Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. 81, Joko Susilo Esos, Jabatan Baru, Kasih Potensi dan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Magetan. 82, Baktiar Indarto Eskom, Jabatan Baru, Kasih Pengelolaan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Magetan. 83, Sulis Yawati Esos, Jabatan Baru, Kasih Informasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Magetan. 84, Sujarwo SH, Jabatan Baru, Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan. 85, Muhammad Arba'in ST, Jabatan Baru, Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. 86, Trisno Yulianto Esos, Jabatan Baru, Kasih Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. 87, Dwi Sri Lestari SPD, Jabatan Baru, Kasubag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan. 88, Arif Kosasih SAB, Jabatan Baru, Kasubag Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan. 89, Kamim Basyori, Jabatan Baru, Kasih Pengamanan dan Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan. 90, Beni Prasetyo SH, Jabatan Baru, Kasih Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan. 91,
Rahman Puji Suharjo, jabatan baru, Kasih Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan. 92, Sulistyo Prihatin SE, jabatan baru, Kasih Kelembagaan dan Perizinan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. 93, Sutrisno SIP MM, jabatan baru, Lurah Bulukerto. 94, Saiful Priyo Utomo SP, jabatan baru, Lurah Selosari. 95, Henry Kristiono ST, jabatan baru, Kasih Pelatihan Kerja dan Analisis Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. 96, Zaini Suryono SSTB, jabatan baru, Kasih Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. 97, Suparno Esos, jabatan baru, Kasubag Bina Mental Spiritual, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedakap Magetan. 98, Muhammad Yogi Hartono AMD, jabatan baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngariboyo. 99, Anita Neidi Nur Aini SE, jabatan baru, Kasubit Disiplin dan Penghargaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan. 100, Aris Yuliharti, jabatan baru, Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Panean. 101, Fidian Fahrudin Yusuf ST, jabatan baru, Kasubit Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan. 102, Agus Suprayitno SH, jabatan baru, Kasubit Perencanaan Anggaran Pembiayaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. 103, Amirah, jabatan baru, Kasubit Perencanaan Anggaran Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. 104, Dadang Tantowi ST, jabatan baru, Kepala UPTD Pengairan Beringin. 105, Kukuh Putri Edi Astuti ST MPSDA, jabatan baru, Kasih Perencanaan Teknis Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. 106, Sarni Esos, jabatan baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sukomoro. 107, Malik Bastomi SP, jabatan baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangrejo. 108, Narti SH, jabatan baru, Kasih Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukomoro. 109, Suji Wahono Esos, jabatan baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kawedanan. 110, Sri Wijiati Esos, jabatan baru, Kasih Tata Pemerintahan Kecamatan Kawedanan. 111, Subur Esos, jabatan baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lembean. 112, Fidian Lustinayani SE, jabatan baru, Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Lembean. 113, Sri Mulyani SE, jabatan baru, Kasubit Pemanfaatan, Pemindah Tanganan dan Penghapusan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. 114, Didik Setiawan SE, jabatan baru, Sekretaris Kelurahan Tawang Anom. 115, Titin Suwartini AMD, jabatan baru, Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kecamatan Sukomoro. 116, Indah Mariati SP, jabatan baru, Kasubag Tata Usaha, UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. 117, Miftahul Anwar SH, jabatan baru, Kasih Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kelurahan Magetan. 118, Gunawan Wijaya Suwarno ST, jabatan baru, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonagung. 119, Wiwi Setianingsih, jabatan baru, Kasih Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tambran. 120, Agus Priyanto Esos, jabatan baru, Sekretaris Kelurahan Magetan.
121, Mas Muhammad Hatta Hari Darwanto AMD, jabatan baru, Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kecamatan Poncol. 122, Supriyanto SH, jabatan baru, Kasubag Tata Usaha UPDD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakaryaan Wilayah 4. 123, Laminem Esos, jabatan baru, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lembean Kulon. Bupati Magetan ditandatangani Suprawoto. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 821.23/2393 Dukcapil tahun 2021 sampai dengan 821.24/2404 Dukcapil tahun 2021. 1. Nur Endah Fillaili SH, jabatan baru, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 2. Novita Gamasika Esos, jabatan baru, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 3. Lili Sugianto SE, jabatan baru, Kasubag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 4. Dewi Sri Handayani Esos, jabatan baru, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 5. Suci Handayani SH, jabatan baru, Kasubag Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 6. Sumarsono SE, jabatan baru, Kasih Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 7. M. Christian Widi Putra SAP, jabatan baru, Kasih Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021 atas nama Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditandatangani Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SHMH. Pembacaan selesai. Kami haturkan selamat datang kepada Bupati Magetan di ruang jamuan Bupati. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH, MSI. Yang kami hormati Wakil Bupati Magetan, Ibu Hajah Nani Sumantri, MPD. Dan yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, beserta para asisten dan staf ahli Bupati, serta Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia yang saat ini hadir secara langsung atau secara virtual. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Senin 21 Juni 2021, kita dapat hadir bersama dalam acara pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pelantikan, pembacaan surat keputusan Bupati Magetan. Keputusan Bupati Magetan nomor 821-Cap/403-403/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan, Bupati Magetan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 21 Juni 2021, Bupati Magetan Suprawoto ditandatangani. Salinan keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Jakarta sampai dengan 6. Saudara Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Bupati Magetan nomor 821-Cap/403.203/2021 tanggal 21 Juni 2021. Nama 1. Permadi Bagus Darmawan, jabatan baru, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedakap Magetan. Sampai dengan 123, Laminem Esos, jabatan baru, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lembean Kulon. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 821.23/2393 Dukcapil tahun 2021 sampai dengan 821.24/2404 Dukcapil tahun 2021. Nama 1. Nur Indah Filaili SH, jabatan baru, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sampai dengan 7. M. Christian Widi Putra SAP, jabatan baru, Kasih Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021 atas nama Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertandatangani Profesor Dr. Sudan Arif Fakhrullah SH MH. Pembacaan selesai. Selanjutnya persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah.
Pengukuh sumpah disilakan menuju tempat yang ditentukan. Bupati Magetan berkenan menuju tempat pelantikan. Pendahuluan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara Permati Bagus Darmawan, SSTP, MSI, dan kawan-kawan bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Pengambilan sumpah. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuh sumpah disilakan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan persiapan penandatanganan berita acara dan pengambilan sumpah dan fakta integritas. Kepada perwakilan pejabat disilakan menuju tempat penandatanganan. Para saksi disilakan menuju tempat penandatanganan. Bupati Magetan berkenan menuju tempat penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas bagi yang beragama Islam diwakili oleh Bapak Permadi Bagus Darmawan, SSTP, MSI.
Selanjutnya penandatangan oleh para saksi Bapak Haji Iswahyudi Yulianto, MSI. Selanjutnya penandatanganan oleh Bapak Dr. Andes Fenli Tombi Nicholas, SHMM. Dan yang terakhir oleh Bapak Bupati Magetan Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto, SHMSI. Bagi yang beragama Kristen, diwakili oleh Bapak Wahyu Wijayanto, SSTP MM. Selanjutnya penandatanganan oleh para saksi Bapak Haji Iswahyudi Yulianto, MSI, Bapak Dr. Andes Fenli Tombi Nicholas, SHMM. Dan yang terakhir oleh Bapak Bupati Magetan Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto, SHMSI. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas oleh Bapak Permadi Bagus Darmawan, SSTP MSI. Selanjutnya oleh Bupati Magetan Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto, SHMSI. Penandatanganan selesai, Bupati Magetan berkenan kembali ke tempat. Para saksi disilahkan kembali ke tempat. Perwakilan pejabat disilahkan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 21 bulan Juni tahun 2021, saya Bupati Magetan dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Pelantikan selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan Bupati Magetan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto, SHMSI, kami silakan. Istirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Wakil Bupati Bu Nani, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, asisten dan staf ahli, Kepala OPD Kabupaten Magetan, pejabat yang baru dilantik, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual di tempat masing-masing, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kepadanya kita semua mengabdi dan memohon pertolongan, dan atas berkat rahmat-Nya pula pada hari ini kita dapat melaksanakan dan menghadiri acara pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara pejabat yang baru saja dilantik. Embanlah amanah yang diberikan oleh negara di pundak saudara-saudara sekalian dengan baik. Jalankanlah tanggung jawab ini dengan komitmen yang tinggi. Penting untuk saudara-saudara pahami dan jiwai bahwa konsekuensi dari pelaksanaan jabatan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara, dan masyarakat,
tetapi lebih dari itu jabatan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang saya hormati, struktur organisasi mencerminkan strategi dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Besarnya struktur birokrasi dapat memperlambat kegiatan dan mempengaruhi kinerja birokrasi. Semakin besar dan panjang struktur birokrasi akan berdampak pada peningkatan pos-pos pengeluaran bagi pemerintah. Selain itu, birokrasi yang panjang cenderung akan menimbulkan munculnya tindak penyelewengan kekuasaan yang bersifat koruptif. Bapak Presiden mengamanatkan agar kita terus melakukan penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memotong prosedur yang panjang. Penyederhanaan birokrasi diantaranya dengan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan beberapa jabatan struktural dialihkan ke jabatan fungsional, melalui penyesuaian atau impassing pada jabatan fungsional yang setara. Ruang lingkup jabatan yang akan disetarakan di pemerintah Kabupaten Magetan, yaitu jabatan pengawas eselon 4. Untuk mendukung keberhasilan penyederhanaan birokrasi, pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB menyusun rencana percepatan penyederhanaan birokrasi mulai tingkat pusat sampai daerah. Penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah ini dibagi menjadi 5 kriteria jabatan yang disederhanakan atau dialihkan ke fungsional, yaitu analis dan penyiapan bahan dan atau kebijakan, pelayanan teknis fungsional, pelaksanaan tugas yang mewakili kesesuaian dengan jabatan fungsional, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, dan melaksanakan tugas teknis tertentu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyederhanaan birokrasi ini bertujuan untuk peningkatan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang lebih dinamis, gesit, dan profesional guna meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintahan kepada publik. Jadi perlu saya sampaikan dan panjenengan semua sudah disosialisasikan oleh BKD dan pejabat-pejabat terkait dengan penyetaraan jabatan fungsional ini. Karena ini sebuah amanat dan tidak hanya Magetan, tapi seluruh Indonesia itu mengalami hal yang sama. Kita paling lambat tanggal 24. Ya. Oleh sebab itulah biasanya pelantikan hari Jumat ini diajukan hari Senin. Gitu ya, enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi selama ini kalau kita lihat pelantikan selalu hari Jumat. Karena apa? Karena kita mengejar deadline tanggal 24, kita tidak boleh lebih dari itu. Oleh sebab itulah saya minta secepatnya, tadi malam kita rapat, ya langsung hari ini kemudian saudara-saudara dilantik. Tentu ini tidak memuaskan semuanya, ya. Jadi kepada saudara-saudara, saya mohon maaf, saya tim, ya, utamanya dengan Bu Nani dan tim Baperjagat, percayalah bahwa ini melalui berdiskusi yang panjang untuk menempatkan saudara-saudara. Saya selalu berpesan jangan sampai orang yang berprestasi kemudian merasa dirugikan karena mutasi ini. Oleh sebab itulah seminim mungkin hal itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang kedua ingin menyelamatkan. Jadi nanti yang bersangkutan yang ditempatkan di kasih-kasih tertentu ya disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga nantinya akan gampang tinggal impassing saja ketika penyesuaian jabatan fungsional. Itulah kemudian mengapa kita harus melakukan ini ya secepatnya karena deadline-nya tanggal 24 itu tadi. Kemudian sekaligus kita juga ingin menyelamatkan saudara-saudara utama yang eselon 4 yang kemudian jabatan-jabatan itu kemudian difungsionalkan. Ada jabatan-jabatan tertentu di dinas-dinas tertentu, ada badan yang memang tidak ada perubahan. Seperti di kelurahan sampai dikasih ada, di kecamatan tetap ada. Kemudian di dinas-dinas tertentu itu ada, tapi cuma sedikit. Tapi lainnya
semuanya disederhanakan. Kepala seksi kemudian dialihkan menjadi jabatan fungsional. Nanti kalau tidak segera kita isi, ya kita sesuaikan kepada saudara-saudara, nanti akan terlambat, nanti akan melalui assessment tidak impassing. Impassing itu artinya langsung nanti ada SK untuk keluar untuk jabatan fungsional. Dan perlu dipahami bahwa jabatan itu ada dua, jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jadi sama-sama jabatan, tapi orang seringkali mensalahartikan. Yang namanya jabatan itu selalu jabatan struktural. Ya, nah inilah yang perlu saya luruskan kembali. Dan oleh sebab itulah kemudian perintah dari Bapak Presiden bahwa organisasi kita sudah gemuk. Teknologi itu karakternya efisien. Ya, salah satu hukumnya ya teknologi apalagi di era digital ini efisien. Oleh sebab itulah organisasi kita ini masih model organisasi yang sangat lama, berjenjang. Ya. Oleh sebab itulah dengan perkembangan teknologi ini kemudian mestinya harus lebih fleksibel. Jadi struktur organisasi itu mestinya flat dalam istilah organisasi. Ya. Tetapi kita faktanya masih sangat panjang. Oleh sebab itulah pemerintah kemudian memulai dengan cara-cara yang menjadi kebijakan saat ini. Saudara-saudara pejabat yang baru saya lantik, mutasi dan promosi kali ini di samping untuk mengisi kekosongan jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan juga dimaksudkan untuk penataan organisasi agar nantinya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, para pejabat yang disetarakan telah siap, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan penyetaraan ini ada beberapa tugas yang semula diampu oleh pejabat struktural menjadi tugas tambahan bagi jabatan fungsional. Oleh karena itu, pengangkatan saudara dalam jabatan tersebut sudah barang tentu berdasarkan pola pikir di atas dan diharapkan saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, efektif, dan efisien dimanapun saudara bertugas. Akhirnya kepada seluruh pejabat yang hari ini saya lantik, perlu saya tekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, agar segera mungkin menyesuaikan diri dengan jabatan dan lingkungan kerja yang baru, serta melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepada saudara, utamanya yang menjadi saudara kita lantik, menjadi camat, ya saudara, agar segera menyesuaikan lingkungan kerja saudara, ya saudara tidak bisa bekerja sendiri. Dan saya mengingatkan penjenengan itu sebagai pejabat yang melayani masyarakat. Saya berharap sikap, ya, tindakan-tindakan, ya, utamanya Pak Camat, ya, yang sudah baik lanjutkan, nggak usah ngubah-ngubah sesuatu yang sudah baik, ya. Jadi kalau ada hal yang sudah baik itu lanjutkan, ya. Masih banyak masalah yang perlu saudara tangani, ya, yang sudah baik jalan, yang belum tangani. Itulah caranya sehingga nanti kita bisa mengurai masalah. Ya jangan nanti jenengan ini jadi camat malah nambahi masalah, bukan memecahkan masalah. Ya kurangi masalah. Kewajiban kita semua, ya ngurangi masalah. Harus semakin baik, harus semakin baik. Saudara-saudara harus berkoordinasi dengan Forkopimda, ya saudara-saudara. Kemudian harus membimbing Pak Lurah yang usianya jauh lebih senior daripada panjenengan. Oleh sebab itu diperlukan kearifan, kebijakan, kerendahan hati, jangan merasa sok gitu ya, enggak usah. Ya, layani dengan baik ya pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau Anda misalnya melayani dengan baik, saya yakin bukan menjadi beban pekerjaan itu. Dan pekerjaan dibagi, jangan jangan dipegang sendiri. Dibagi habis, beri keleluasaan, itulah caranya. Apabila saudara sebagai pejabat itu bisa menyiapkan kader, itulah pemimpin yang baik. Tapi kalau saudara tidak bisa menciptakan kader, saya yakin panjenengan salah satu pemimpin yang gagal.
Karena apa? Karena tidak pernah memberikan kepercayaan kepada stafnya. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan menjadi sangat efisien, penjaringan bisa menyelesaikan hal-hal yang strategis, yang teknis bisa dikerjakan oleh pejabat-pejabat struktural maupun jabatan-jabatan fungsional. Saya tekankan, mari kita berlomba-lomba membuat kebaikan di Magetan yang kita cintai ini. Sebagaimana janji saudara, ya, yang sumpah yang saya ucapkan dan fakta integritas yang telah saudara tanda tangani yang tadi diwakili oleh wakil saudara. 2, jaga dan pertahankan selalu integritas, loyalitas, disiplin, komitmen terhadap tugas tanggung jawab, jalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Integritas dan loyal pada pimpinan, ya. Jadi jangan loyal pada orang lain, ya. Pimpinan ngajak bener, orang lain ngajak nggak bener, justru panjenengan ikut yang nggak bener, ya. Oleh sebab itu ini harus dicamkan betul, ya, dicamkan betul. Nah, jadi integritas, loyalitas, disiplin, komitmen ya terhadap tugas ini harus menjadi pegangan kita semua. Masih Ana ya, kita break sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, miliki jiwa dan semangat untuk mewujudkan good governance, ya, kepemerintahan yang baik, itu artinya, dan hindari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan. Jadi ini supaya disadari betul, menjadi komitmen panjenengan semua, agar sekali lagi organisasi di bawah kepemimpinan saudara akan semakin baik. Miliki visi dan ciptakan inovasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing demi kemajuan organisasi dan untuk mendukung terwujudnya Magetan terdepan. Jadi inovasi itu harus tiada henti. Ya.
Kalau tidak bisa inovasi, tiru ya, tiru dari tempat lain yang bagus ya. Tiru, terapkan di sini sehingga akan semakin baik. Dan tak kalah penting, sebagai pejabat, saudara merupakan figur sekaligus panutan bagi bawahan dan masyarakat pada umumnya. Perlu saudara sekalian ingat bahwa mereka yang akan senantiasa mengawasi segala aktivitas para pejabat, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Karena itulah para pejabat harus selalu menjaga perilaku dan semua perbuatan dengan baik dimanapun saudara berada. Apalagi di tengah pandemi ini, panjenengan harus jadi contoh ya, untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi kepada seluruh camat, ya, saudara, Mbak, Mas, ya, dan kemudian yang tempat-tempat yang lain, ya, karena virus COVID-19 ini sudah menyebar demikian masif, ya, Magetan juga termasuk di dalamnya. Oleh sebab itu mari ya, kita bersatu padu ya, melindungi masyarakat kita. Dengan cara apa? Tetap beraktivitas dengan protokol kesehatan. Ini berat memang, ya, tetapi yakinlah sesuai dengan arahan ya Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Menkes, Kepala BPBD dan staf, Ibu Gubernur, Panglima, hari Jumat kemarin ketika beliau mengunjungi Madiun, ya, kami menjemput di Eswahyudi, salah satu arahannya yang ditekankan oleh Menteri Kesehatan adalah penerapan protokol kesehatan. Ya, jadi memakai masker, menurut beliau dan menurut jurnal-jurnal kalau kita baca sudah melindungi 95% kita terlindungi dari penularan itu. Oleh sebab itu sebenarnya COVID ini bisa dicegah dengan cara-cara itu tadi. Mari kita terus, jangan berhenti. Ya, sekali lagi jangan berhenti untuk ya, melindungi masyarakat kita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kemudian selanjutnya saya beberapa kali di dalam pelantikan menganjurkan, mari kita di tengah-tengah pandemi kayak gini, kita yang di pegawai itu masih beruntung, ya masih beruntung. Kita didapatkan gaji kali negara. Oleh sebab itulah kewajiban kita untuk berbagi. Angka kemiskinan karena COVID kita naik kembali menjadi 10,6%. Oleh sebab itu saya mengetuk hati saudara-saudara untuk mencari ya atau menjadi orang tua asuh ya bagi saudara-saudara ya sebelum nanti saya ada surat edaran. Ya, saya sudah memerintahkan kepala dinas PPKB saya untuk carikan ya anak ya yang nanti akan jadi orang tua asuh saya untuk saya. Kemudian minimal 3 orang atau 4 orang gitu ya dari berbagai agama, ada Hindu, mungkin ada Kristen, kemudian ada Islam ya. Nanti saya sebagai orang tua asuh ya syukur yang bersangkutan pandai ya nanti kita bimbing sehingga mempunyai harapan ya harapan yang hope yang baik. Demikian juga kalau panjenengan ya ada figur ayah ya figur orang yang ditanya karena saudara-saudara adalah seorang pejabat ya yang bisa membimbing anak-anak kita ya walaupun bukan anak biologis ya tetapi Magetan ini adalah anak-anak kita. Anak-anak kita semua yang wajib bagi kita untuk membimbing mereka ya memperoleh harapan hidup, harapan masa depan, cita-cita yang mereka yang baik. Kewajiban kita minimal mengarahkan. Orang tua asuh tidak harus misalkan memberikan sesuatu yang berlebih, tidak. Anda misalkan ngecek aja rapotnya setiap hari diajak, bukan setiap hari ya, setiap di beberapa kesempatan diundang, diajak ngobrol, itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan bagi seorang anak. Ya. Sehingga mereka merasa jangan sampai anak-anak kita ya kemudian mendapat pergaulan-pergaulan yang salah.
kewajiban kita untuk membimbing ya kepada anak-anak kita. Oleh sebab itulah sekali lagi ini sudah yang ketiga kalinya saya menganjurkan ya. Seingat saya sudah 2 kali ya di depan ya waktu itu melantik untuk jangan lupa untuk menjadi orang tua asuh. Malahan apalagi kalau sudah anaknya sudah besar semua ya. Itu meringankan beban ya pada anak-anak kita yang kurang beruntung itu akan jauh lebih mulia. Kalau itu dilakukan bersama-sama ya di tengah kesulitan seperti ini, betapa mulianya kita semua. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan di depan bahwa pejabat itu harus menjadi contoh, menjadi tauladan yang baik. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru saya lantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membimbing dan memberikan ridhonya dalam perjalanan tugas dan karir saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seraya memohon semoga pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah yang diberikan, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Khairuddin MPDI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Untuk itu disilakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Rabb atas nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama menyaksikan pelantikan pejabat, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan dengan penuh hikmat, aman, lancar atas ridha-Mu. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membimbing kami semuanya, serta memberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepada kami, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan norma-norma agama dan budaya bangsa Indonesia, dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab lahir batin, dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Hadi, ya Rasyad, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikan kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikan kepada kami kemampuan untuk menghindarinya. Berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Magetan yang sejahtera lahir batin, adil dan makmur dalam naungan ridho dan maghfirah-Mu ya Rabb. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lepaskanlah segala kesulitan dan hambatan yang merintangi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan pada kami apa yang tak sanggup kami mikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan rahmatilah mereka. Engkaulah Tuhan penolong kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka selesai sudah serangkaian acara pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2021. Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, para asisten dan staf ahli Bupati, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.